Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan Gen Sukses. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses sedikit berbeda ya karena biasanya di balik layar dengan media pembelajaran audiovisual. Kali ini ya tetap di balik layar sih, hanya saja ada fisiknya ya, ada tangannya. Dan kali ini Gen Sukses bakal membagikan video mengenai tutorial atau cara membuat media pembelajaran yang sifatnya fisik, yaitu tentang media pembelajaran teori biogenesis yang dikemukakan oleh Francesco Redi tentang asal mula kehidupan. Kira-kira jadinya bakal seperti ini. Nah, mungkin sukses kira kalian sudah pernah melihat ya bentuk gambarnya, hanya saja ini versi timbulnya ya. Dan jika kalian ingin membuatnya ataupun bapak atau ibu guru yang ingin mengetahui cara pembuatannya, mungkin bisa lihat ya tutorial di kesempatan kali ini yang sukses bagikan. Dan ini cukup mudah untuk dibuat, dan untuk alat dan bahan serta aksesorisnya, kemudian gambar-gambar seperti ini, yang gambar-gambar ini tambahan media pembelajaran ini sudah Gen Sukses siapkan di ada linknya yang bisa kalian download, serta materi tambahan mungkin buat ya patokan atau rujukan ya. Nanti jadinya bakalan seperti ini. Dan sudah Gen Sukses kasih link di bawah ya, mengarah website gensukses.com yang kalian nanti bisa download untuk bahan-bahannya, petunjuk cara membuat ini via Google Drive ya. Jadi langsung, oke? Bagaimana cara pembuatannya? Intro dulu. Oke sahabat Gen, yang pertama kita perlu siapkan adalah alas utamanya, yaitu berupa kardus berukuran sebesar F4. Nah, kalau kalian tidak tahu ukuran F4 itu seperti apa, kalian bisa beli kertasnya deh, entah itu HPS atau koper yang berukuran F4. Dan itu pun kita jadikan nanti sebagai alas warnanya, kira-kira seperti ini jadinya ya, setelah dilapisi kertas HPS berwarna atau koper berwarna. Warnanya sesuaikan selera masing-masing ya, yang jelas tidak terlalu mencolok atau mengganggu mata. Nah, kira-kira seperti ini sebagai alas utama. Dan selain kertas alas yang besar ini, kita perlu yang namanya alas kecil sebanyak 3. Nah, ini juga Gen Sukses lapisi dengan kertas ini. Gen Sukses pilih kertas koper ya, supaya lebih teksturnya agak bagus ya daripada kertas HPS. Dan ini di lemnya bisa menggunakan double tip ataupun lem-lem kertas lainnya yang tentunya tidak cair ya, karena kalau biasanya cair itu bakalan berbekas di sini atau tembus ya, karena ini kan kertas ya. Dan untuk apa alas ketiga ini, nanti sebenarnya tidak perlu ini juga, enggak apa-apa, tapi Gen Sukses lebih memilihnya untuk supaya kelihatan lebih bagus, estetis. Kemudian yang disiapkan ketiga adalah gelas MDK bekas yang sudah dipotong ya, dibelah menjadi 2 secara simetris. Nah, kira-kira seperti ini awalnya kan, kemudian kita belah menjadi 2 dan hasilnya seperti ini. Dan ini disiapkan menjadi 3. Nah, inilah fungsi alas yang kecilnya tersebut. Nah, kira-kira nanti bakalan seperti ini kalau sudah jadinya. Nah, yang kemudian kita siapkan adalah penutupnya, karena kita tahu sendiri kan di dalam teori biogenesis Francesco Redi kita menggunakan yang namanya 3 kondisi. Ada toples yang tertutup, ada toples yang terbuka, dan ada toples yang tertutup oleh kain kasa. Karena tidak ada kain kasa, saya menggunakan yang namanya ini, bekas karung bawang ya, tapi bagusnya kain kasa ya. Kondisional aja yang ada apa. Nah, di sini nanti kita tutup seperti ini ya. Kemudian begitu juga sebaliknya dengan yang ini. Ini saya menggunakan bukan kain penutup ya, ini bekas karung ya. Nanti ditutup seperti ini. Nah, seperti apa hasil dari lemnya? Ini agak ribet lemnya, tapi kalian pasti mudah aja kok untuk mengelem sesuatu yang ibaratnya pasti kalian tahu lah, nggak perlu diajarin. Kira-kira seperti ini setelah dilem ya. Oke, kira-kira hasilnya setelah dilem adalah seperti ini ya, untuk 2 wadah ini ya.
Untuk yang ini Gen Sukses lemnya menggunakan lem Korea ya. Sebenarnya untuk lem tembak lebih mudah, hanya saja ya seperti tadi. Gen Sukses hanya punya lem Korea untuk kondisi saat ini. Dan ini seperti ini ya. Dan untuk yang ini, yang bagian atasnya itu menggunakan double tip ya. Karena untuk menggunakan lem dengan kondisi bahan yang seperti ini itu kurang memungkinkan ya. Kecuali menggunakan lem tembak pasti bisa ya. Dan ini menggunakan double tip. Nanti kalau kalian buat, kira-kira buat yang lebih rapi ya dengan menggunakan lem tembak atau double tip ya, seperti ini. Dan untuk yang satunya tadi seperti kondisinya adalah dalam keadaan terbuka. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 gambaran untuk wadah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah buat bagian pentingnya, yaitu berupa daging yang akan menggambarkan kondisi yang berbeda-beda di dalam wadah ini. Nah, bagaimana membuat dagingnya? Sebenarnya Gen Sukses sudah siapkan ya 3 buah daging, kira-kira seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini menggunakan yang namanya plastisin. Dan untuk yang ini sudah Gen Sukses buat bagian yang semacam larpanya atau belatungnya ya. Ini kondisi daging yang segar, kondisi 2 untuk daging yang membusuk, dan ada bagian berupa larpanya. Nah, bagaimana pembuatannya? Saya kira kalian pasti tahu ya untuk pembuatan menggunakan plastisin ini atau lilin ini. Dan gambarannya adalah seperti ini dalam proses pembuatannya. Seperti ini ya untuk kondisi warnanya. Kalian pilih aja, padukan ya warnanya hingga menjadi menyerupai daging ya. Saya kurang jelas juga daging yang seperti apa bagusnya ya warnanya. Kalian tinggal padukan saja menggunakan lilin atau plastisin ini ya, kira-kira nanti menyerupai daging yang masuk di dalam bagian gelas ini ya. Dan campur aduk saja sampai menyerupai gumpalan daging, entah itu warna merah ataupun coklat ya. Saya kira kalau untuk warna coklat, jika ada warna coklat lebih bagus ya. Jika ukurannya masih kekecilan, kalian bisa menambahkannya lagi ya. Tapi ini hanya contoh aja. Kira-kira tadi ukurannya yang Gen Sukses ambil tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk dagingnya. Setelah itu bagaimana cara membuat belatungnya? Nah, membuat belatungnya itu mudah. Kalian menggunakan yang warna yang agak kehitam-hitaman atau ya warna apa sih ini? Nah, ambil yang ini aja. Ini sudah bekas Gen Sukses buat kemarin. Untuk membuat belatung atau larpanya tinggal seperti ini saja. Nah, kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil daging tadi dan kita taruh seperti ini. Oke. Kalian buat untuk daging yang busuk itu sebanyak 2, dan untuk daging yang segar itu sebanyak 1. Nah, untuk 3 daging yang telah kita buat tadi, ya ini kita masukkan ke dalam masing-masing gelasnya ya, yang sesuai dengan kondisinya. Untuk daging yang segar, ini kita masukkan ke dalam wadah yang paling tertutup. Ini ya. Masukkan saja seperti ini kira-kira. Ya. Dan untuk daging yang busuk ini, masing-masing kita masukkan ke dalam gelas yang sesuai kondisinya. Kira seperti ini. Dan yang terakhir adalah pastinya di kondisi yang ini. Oke, selanjutnya adalah kita tempelkan bagian-bagian ke masing-masing 3 gelas atau wadah ini ke bagian penutupnya. Nah, ini kembali lagi sesuai selera kalian. Kalian menggunakan lem yang seperti apa ya. Kalau dalam hal ini coba Gen Sukses menggunakan yang namanya solasi ya, karena kembali lagi tidak ada yang namanya lem tembak yang Gen Sukses miliki. Kira-kira setelah dilem itu adalah seperti ini. Oke sahabat Gen, ternyata untuk menggunakan solasi itu kurang efektif ya, karena bagiannya tidak menempel sempurna di bagian sisi kanan maupun sisi kiri, bahkan bawahnya ya. Jadi untuk mengakali hal tersebut, Gen Sukses menggunakan yang namanya karet. Dan ini juga nanti kesannya diperbagus karena ibaratnya ada motif
pengikatnya atau penutupnya ya dari bagian wadah ini ya. Jadi tidak apa-apa untuk kondisinya, dan kira-kira nanti bakalan jadi seperti ini untuk ketiga-tiganya. Nah kira-kira seperti ini ya untuk hasilnya setelah ditempelkan pada alas yang masing-masing gelas. Untuk gelas pertama dalam keadaan kondisi tertutup dengan kondisi daging yang masih segar atau masih utuh. Kemudian untuk gelas yang kedua yaitu dengan gelas yang tertutup dengan kondisi daging yang busuk, kemudian ada bagian berupa larvanya. Kemudian yang kondisi gelas ketiga yaitu kondisi gelas tertutupi kain kasa, kemudian dengan kondisi daging busuk dan sedikit larva di dalamnya, kemudian ada tambahan larva di bagian atasnya ya. Nah, ada larva berarti ada yang membawa larva tersebut ya, menurut Francesco Redi ya, karena menolak yang namanya heteroabigenesis. Jadi bagian utama yang perlu ada yaitu adalah bagian berupa lalat. Nah, lalat ini yang agak sulit dibuat menurut Gen Sukses, karena Gen Sukses hanya mampunya buat seperti ini, dan itu pun dari yang namanya plastisin. Tapi tenang, Gen Sukses coba buat yang sedikit menyerupai lalat ya, meskipun hanya kondisi sayapnya saja ya. Kira-kira lalatnya Gen Sukses buat seperti ini ya. Wah, imut sekali ya, sangat tidak mirip. Intinya kalian buat ya lebih semirip mungkin ya. Ini kemampuan Gen Sukses buat lalat hanya seperti ini ya, karena memang nggak bisa yang sempurna yang mirip aslinya. Tapi ya ibaratnya udah tau lah, orang ngeliat ini ya nggak mirip lalat sih. Tapi yang penting adalah oke. Lalat tersebut yang kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ini akan menempelkan alas yang bergelas ini ke alas utamanya dengan menggunakan yang namanya double tip. Kira-kira seperti ini nanti ya gitu. Setelah direkatkan dengan double tip, kira-kira hasilnya seperti ini ya, dan cukup kuat ya. Nah, dan selanjutnya adalah sebelum menempel alatnya, langkah baiknya kita menempel yang bagian ini, keterangan untuk media pembelajaran apa sih ini ya kira-kira. Dan ini kita tempel dengan menggunakan double tip ya, seperti ini. Kita cari yang pasnya saja. Nah, kira-kira seperti ini ya jadinya. Dan oke, kita tempel bagian berupa lalat tadi seperti ini. Setelah ditempel bagian berupa lalat ya, mainannya kalau dari jauh kelihatan persis ya. Dan ini cara nempelnya adalah menggunakan lem Korea ya. Cara tadi lalat-lalatnya tersebut kita taruh bagian lem sedikit, setetes saja, jangan kebanyakan, kemudian kita tempel ya, karena kalau kebanyakan nanti ada bekas-bekas basahnya ya. Dan cukup menempel erat kalau kita menggunakan lem Korea ya. Tapi Gen Sukses kurang tahu kalau misalnya menggunakan lem tembak itu seperti apa hasilnya. Tapi saya kira untuk efektifnya menggunakan lem Korea, karena hanya setetes sekali sudah nempel erat ya. Oke, sebenarnya udah selesai ya, tinggal hiasannya saja. Dan sebelum dihias, di filenya Gen Sukses menyediakan ini semacam keterangannya ya sedikit ya, supaya siapa tahu kalian lupa dengan teorinya bisa menggunakan ini. Dan ini ditempel di belakang, di belakangnya bagian ini ya, sini. Nah gimana nanti saya kira kalian bisa ya untuk bagian berupa nempel-nempelnya. Saya kira untuk hasilnya seperti ini ya, tinggal kalian hias sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau hiasan Gen Sukses adalah seperti ini.